Halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang. Di sini saya Gary Muhammad Wapi dengan NIM 123111034 akan menjelaskan tugas UAS teknik riset operasional, yang dimana di sini tuh ada berupa 2 soal dan 1 bonus. Nah, pertama-tama dulu kita ke aturan dari pengerjaan soal ini, yang dimana ada aturan untuk menggunakan 4 digit terakhir dari NIM saya. Nah, di sini NIM saya itu yaitu awalannya 1034. Nah, di variabel ini yang ABCD saya masukkan digit NIM. Yang pertama yaitu 1, yang kedua ini 5. Kenapa 5? Karena di dalam aturannya yang bernilai 0 diganti menjadi angka 5. Lalu untuk C3, lalu untuk D4. Nah, langsung saja masuk ke soal pertama, yang dimana ada metode transportasi, yang kasusnya yaitu distribusi produk, di mana sebuah perusahaan memiliki 3 gudang dan 3 tujuan distribusi, yang dimana ada data supply, demand, dan biaya transportasi. Lanjut ke supply. Nah, ini untuk gudang supply. Nah, ini ada aturannya yaitu 80 ditambah dalam kurung 1 kali 5, yang dimana 1 ini tuh nilai variabel A. Nah, lanjut saja yang kedua yaitu ada 5 kali 5, yaitu 5 ini tuh variabel B. Lalu untuk ini variabel C. Lanjut ke demand sama ini 5 variabel B, lalu ini 3 variabel C. Dan untuk T3-nya yaitu total supply dikurang dalam kurung T1 plus T2. Di sini belum ada perhitungan, nanti saya tunjukkan di bawah. Lalu yang di bawah ada biaya transportasi, yang dimana dari G1, G2, G3 ke T1, T2, dan T3. Nah, langsung saja ke jawabannya. Nah, ini untuk jawaban supply-nya yang pertama yaitu untuk G1 80 ditambah dalam kurung 1 kali 5, yaitu hasilnya 85. Lalu untuk G2 yaitu 100 tambah dalam kurung 5 kali 5, yang hasilnya 125. Nah, untuk G3 yang dimana 120 ditambah 3 kali 5 sama dengan 135, yang hasilnya total supply-nya yaitu 345. Lanjut ke demand, yang dimana demand ada perhitungan T1 90 ditambah 5 kali 3, yang hasilnya 105. Lalu T2 ada 110 ditambah 3 kali 3 dalam kurung 3 kali 3, yang hasilnya 119. Lalu yang T3 yaitu ada 345 dikurang 105 ditambah dalam kurung 105 ditambah 119, yang hasilnya 121. Untuk nilai ini tuh kita ngambil dari T1 dan T2. Nah, untuk ini tuh yaitu total supply dari ini. Nah, untuk total demand-nya yaitu 345, yang dimana ini tuh sesuai gitu, balance. Dan ini untuk matriksnya, untuk G1, untuk baris G1 yaitu supply-nya 85, G2 125, lalu G3 135. Lalu demand-nya untuk kolom T1 yaitu 105, 119, 121, dan hasilnya sesuai, balance. Nah, lanjut ke solusi menggunakan Northwest Corner Method NCM, yang dimana ini tuh untuk metode ini tuh kita harus memulai dari kiri atas dulu. Nah, kita hitung dulu nih dari kiri atas, kita cari ke kanan dan ke bawah, kita sesuaikan. Nah, di sini saya hitungnya maksimalkan dulu ke paling kanan, yaitu 85 nih. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu ke bawah, dikarenakan ini udah habis untuk baris G2 di kolom T2 dan di baris G1 di kolom T2 dan T3,
yaitu habis dikarenakan T1 sudah memenuhi syarat dari supply. Nah, lanjut ke G2 yang dimana ini masih ada gap gitu kan, yang sebelumnya 85. Nah, masih ada kekurangan nih dari si demand yang 105 ini. Nah, kita kasih angka di 20 yang hasilnya langsung sesuai dengan demand dari T1. Lanjut ke sampingnya ada G2 di kolom T2. Nah, kita sesuaikan dengan yang supply nih. Kan 20 ini. Dari 125 dikurang 20 berarti sisanya 105. Nah, 105 ini tuh kita masukkan ke dalam baris G2 ini di kolom T2. Nah, lanjut ke bawah yang dimana masih ada tersisa nih untuk di demand yang T2 ini, yang dimana 119 dikurang 105 yaitu masih menyisakan angka gitu. Nah, isilah di G3 di bagian T2 itu 14. Nah, selanjutnya ke paling kanan. Nah, masih ada gap juga nih. Yang sebelumnya ini 14, lalu ini kosong. Berarti 135 dikurang 14, berarti sisa 121. Nah, kebetulan untuk demand T3-nya itu sesuai dengan 121 ini, nilai ini. Nah, untuk total distribusinya yaitu 85 dikali 7, lalu 20 dikali 12, 105 dikali 8, lalu 14 dikali 10, lalu 125 dikali 5. Ini tuh dikalikan kemana? Ini tuh dikalikan ke ini nih. Nah, jadi 85 dikali ke 7, lalu 20 dikali ke 12, lalu 105 dikalikan ke 8 ini, lalu 14 dikalikan ke 10, dan 121 dikalikan ke 5. Nah, yang hasilnya di sini terdapat total distribusinya untuk metode Northwest Corner Method ini yaitu berupa jumlah 2420. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ke solusi menggunakan least cost method yaitu LCM. Yang dimana untuk metode ini tuh kita cari nilai yang terkecil dahulu nih. Yang dimana ini ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti di sini, yaitu ini 1, urutan paling terkecil ke terbesar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sesuai. Lalu lanjut ke total distribusinya. Sama seperti tadi, untuk ini dikalikan dengan nilai yang asli, yang di matriks ini. Nah, lanjut untuk less cost method ini berupa jumlah yaitu 2378. Nah, kita langsung saja ke total biaya transportasi dari kedua metode ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, total biaya transportasi menggunakan NCM yaitu sebesar 2420, sedangkan total transportasi menggunakan LCM yaitu sebesar 2378. Nah, dengan demikian ini metode least cost ini menghasilkan biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan metode NCM. Lalu langkah selanjutnya ke solusi menggunakan metode MODI, yang dimana metode MODI ini Modified Distribution Method. Nah, solusi awal yang diperoleh dari metode least cost tadi telah memenuhi kondisi optimal karena tidak terdapat nilai opportunity cost yang bernilai negatif. Nah, karena itu kita alokasikan distribusi yang diperoleh dari metode least cost berupa solusi optimal. Lalu lanjut ke hitung total biaya minimum transportasi. Nah, total biaya minimum transportasi ini yang diperoleh dari solusi optimal yaitu sebesar 2.378, yang dimana itu metode LCM. Lalu lanjut ke interpretasi yang hasil diperoleh.
Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh permintaan pada tujuan T1, T2, dan T3 dapat dipenuhi oleh kapasitas yang tersedia pada gudang G1, G2, dan G3. Nah, dengan pola distribusi tersebut tuh perusahaan dapat meminimalkan biaya transportasi menjadi 2.378 sehingga distribusi barang dapat dilakukan secara lebih efisien dan ekonomis gitu. Nah, selanjutnya ke soal kedua, yang dimana ada sebuah proyek pengembangan sistem informasi memiliki aktivitas di bawah ini. Sama seperti tadi ada aturannya, yang dimana ini tuh kenapa 4 tambah 1, yang dimana ini tuh mengikuti variabel yang dimana A, B, C, D. Lalu A, B, C, D. Yang dimana variabel saya yang A, B, C, D ini tuh berupa 1 untuk A, 5 untuk B, C, 3, 4 untuk D. Nah, lanjut saja ke jawaban soal nomor 2. Yang pertama ada network diagram. Nah, kita mulai dulu dari start nih. Oh, sebelum ke situ kita ada disclaimer dulu di keterangan kotak ini ada penjelasannya, yaitu untuk bagian kiri atas itu ES, untuk kanan atas EF, lalu untuk yang tengah yaitu aktivitas atau durasinya, lalu untuk kiri bawah LS, lalu untuk kanan bawah LF, yang dimana ES itu artinya early start, lalu EF early finish, lalu LS late start, lalu untuk LF yaitu late finish. Nah, dari sini dipecah menjadi dua. Yang pertama ada A, lalu A dipecah lagi menjadi dua, ada C dan D, lalu ada C dan D ini tuh menyatu lagi menjadi di bagian di bagian G. Nah, untuk bawahnya yaitu B dipecah menjadi E dan F, lalu menyatu lagi di H. Nah, untuk G dan H ini tuh menyatu di bagian I. Nah, sesudah I ini tuh finish saja. Nah, lanjut ke forward phase, yang dimana rumusnya itu EF sama dengan ES plus durasi, yaitu ES sama dengan EF pendahulu terbesar. Yang dimana ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yaitu ada 9 aktivitas. Lalu untuk durasinya yaitu 5. Untuk ES itu kan pendahulu terbesar dari EF, yaitu 0. Itu untuk EF-nya itu 5. Lalu D, 0, 8. Lalu 8, 5, 13. Dikarenakan ini tuh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Langsung saja ke backward pass dan slack atau float. Yaitu rumusnya LS sama dengan LF dikurang durasi. Yang dimana LF ini tuh LS penerus terkecil. Masih sama, di sini ada 9 aktivitas. Nah, untuk ES ini tuh nilai apa? Nilai pendahulu terbesar dari sebelumnya. Lalu ada EF yang tadi di sini. Nah, di sini LS dan LF. Lalu ada float 5. Nah, kita mention untuk bagian 0 ini tuh nilainya habis. Nah, di sini ada perhitungan plot nih. Yaitu plot LS dikurang ES. Yang dimana untuk kolom LS dikurang kolom ES. Nah, untuk 8, kenapa ini 0 yang B, lalu yang F, lalu H dan I, 0. Nah, contohnya perhitungan untuk F, yaitu plot 8 dikurang 8 sama dengan 0. Lalu untuk aktivitas H, plotnya yaitu 18 dikurang 18 sama dengan 0. Lalu untuk aktivitas I, yaitu floatnya 26 dikurang 26 sama dengan 0. Nah, lanjut ke jalur kritis. Nah, aktivitas yang memiliki float sama dengan 0 ini tuh ada 4, yaitu B, F, H, dan I. Nah, maka jalur kritis untuk proyek ini tuh yaitu dari B ke F, lanjut ke H, lanjut ke I. Nah, untuk total durasinya yaitu
8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 yang totalnya yaitu 33 hari. Nah, untuk durasi total proyeknya berdasarkan hasil perhitungan CPM, nah jalur kritis proyek ini tuh yaitu B ke F ke H lalu ke I. Nah, total durasinya yaitu 33 hari. Nah, kenapa 33 hari? Ya, karena proyek dapat diselesaikan dalam waktu 33 hari apabila seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan jadwal. Lalu lanjut ke analisis keterlambatan. Nah, misalkan salah satu aktivitas kritis ini tuh mengalami keterlambatan selama 3 hari. Nah, karena aktivitas kritis memiliki plot 0, maka keterlambatan tersebut akan langsung mempengaruhi penyelesaian proyek. Nah, proyek yang tadi ini tuh, yang durasi total proyek 33 hari ini tuh ditambah 3 hari dikarenakan karena ada keterlambatan dan menjadi 36 hari. Nah, seperti di sini dari 33 hari berubah menjadi 36 hari. Nah, dengan demikian keterlambatan pada aktivitas jalur kritis ini tuh akan menyebabkan seluruh proyek mengalami keterlambatan selama 3 hari. Lanjut, di sini ada bonus soal. Nah, yang pertama ada perbedaan metode transportasi dan assignment. Yang dimana untuk metode transportasi ini tuh digunakan untuk menentukan cara mengirim barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya yang paling rendah. Nah, metode ini tuh jumlah barang yang bisa dikirim bisa lebih dari 1 unit. Sedangkan metode assignment yang digunakan untuk menentukan penugasan yang paling optimal, yaitu misalkan menentukan karyawan untuk suatu pekerjaan. Dalam metode assignment ini tuh satu sumber hanya dapat dipasangkan dengan satu tugas dan sebaliknya. Nah, lanjut ke soal 2 yaitu perbedaan CPM dan PERT, yang dimana CPM itu yaitu critical path method yang digunakan ketika waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas proyek sudah diketahui dengan jelas gitu. Nah, metode ini membantu menentukan jalur kritis dan total waktu penyelesaian proyek. Nah, sementara PERT yaitu Program Evaluation and Review Technique digunakan ketika durasi aktivitas ini tuh belum pasti gitu atau masih berupa perkiraan atau abu-abu. Nah, oleh karena itu PERT lebih cocok digunakan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi gitu. Nah, untuk soal nomor 3 itu perbedaan jalur kritis dan jalur non-kritis, yang dimana jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang menentukan lama waktu penyelesaian proyek. Nah, aktivitas pada jalur ini tidak memiliki waktu cadangan, sehingga jika salah satu aktivitas terlambat, maka ya seluruh proyek juga akan terlambat gitu. Sedangkan jalur non-kritis yaitu rangkaian aktivitas yang masih memiliki waktu cadangan, sehingga keterlambatan dalam batas tertentu tidak akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, sudah untuk semua soalnya sudah saya jelaskan. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih kekurangan dalam penjelasannya, masih kurang juga dalam kata-katanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.